pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. TNI Polri siapkan pasukan terbaik selamatkan pilot Susi Air yang disandera KKB. Gerebek rumah pengedar ganja, polisi di Jayapura malah temukan ratusan peluru. Anak main korek, sebuah rumah di Mimika terbakar. Pasukan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Karten saat ini sudah kembali menguasai lapangan terbang Paro. Pasukan tiba di distrik Paro yang sempat kacau akibat teror KKB dengan membakar pesawat Susi Air. Polisi dan tentara saat ini tengah fokus untuk membebaskan pilot Susi Air Philips Max Martens, warga negara Selandia Baru yang saat ini masih disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pangdam 17 Cendrawasih Majen Muhammad Saleh Mustafa mengatakan pasukannya akan berusaha secara persuasif menyelamatkan sang pilot dengan melibatkan Pemkab Nduga dan tokoh masyarakat untuk berunding. Namun menurut Pangdam, TNI Polri juga mempunyai standar operasi yang harus dijalankan untuk menegakkan hukum agar tidak berlarut-larut. Sampai dengan saat ini, upaya yang dilakukan terhadap penyelamatan Philips Max Martens ini masih dilakukan pendekatan dialog soft approach yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah Kabupaten Nduga. Namun dalam hal ini, mengingat waktu sudah berjalan beberapa hari, kami dari aparat keamanan TNI Polri juga punya standar operasi yang harus kita jalankan dalam upaya penegakan hukum. Tapi saya sampaikan bahwa apabila itu tiba waktunya, maka TNI Polri akan melaksanakan tindakan penegakan hukum secara terukur dan terpilih serta terarah. Kita sudah siap, segala prajurit, baik anggota TNI maupun anggota Polri, terpilih dan terseleksi dan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, terpilih, terukur, dan terarah. Kita sudah bekali dan kita sudah berikan arahan-arahan hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Antara lain penegakan hak asasi manusia. Jadi jangan diragukan apabila nanti tindakan ini dilakukan, kita keluar dari rambu-rambu hak asasi manusia. Hingga saat ini KKB pimpinan Egyanus Kogoya masih menyandera pilot Susi Air di belantara hutan di Kabupaten Nduga. KKB juga merilis sejumlah foto dan video yang memperlihatkan kondisi terakhir pilot Susi Air. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pangdam 17 Cendrawasih telah menunjuk Brigjen Jointa Umboh Sembiring sebagai Komandan Operasi Penyelamatan Pilot Susi Air Philips Max Martens yang saat ini disandera KKB. Brigjen Jointa mengatakan Egyanus Kogoya pimpinan KKB yang juga bertanggung jawab atas pembakaran pesawat Susi Air sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah 65 kali melakukan kekerasan. 65 teror yang dilakukan oleh KKB sebagian besar menyasar TNI Polri. Untuk itu, menurut Jointa, TNI Polri telah menyiapkan personel untuk menghentikan Egyanus dan gerombolannya, sekaligus menyelamatkan pilot Susi Air Philips Max Martens. Kita mengerahkan semua potensi dan sumber daya yang ada. TNI, semua sumber daya kita kerahkan, Polri juga semua sumber daya kita kerahkan. Kita juga berkoordinasi dengan jajaran BIN, juga kita dibantu dengan semua kop yang ada di beroperasi di Papua. Yang sudah berlangsung 2017 sampai dengan awal tahun 2023 ini sudah memakan banyak korban jiwa dan ini harus dihentikan.
ini harus dihentikan. Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang menghalang-halangi atau tidak mendukung terhadap kegiatan dilakukan oleh penegak hukum yang dilakukan oleh TNI Polri, berarti kita anggap adalah bagian dari teroris tersebut. Sementara itu, Komandan Brimob 3 Polda Papua Brigjen Gatot mengatakan TNI Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur. Hal ini keterlibatan teman-teman Brimob yang mendukung dalam pelaksanaan upaya pencarian pilot Susi Air itu sepenuhnya mendukung teman-teman TNI dan secara terus-menerus kita lakukan upaya pencarian. Jadi meskipun upaya RIKO sudah dilakukan oleh teman-teman dari pemerintah daerah dan tokoh agama, tetapi upaya-upaya dilakukan patroli untuk mencari keberadaan beliau tetap dilaksanakan. Artinya masih sebatas itu. Namun untuk hal-hal yang nanti sifatnya penegakan hukum seperti dijelaskan oleh Pak Pangdam, nanti kita akan menunggu karena ada batas waktunya untuk itu. Demikian. TNI Polri dan Pemkab menduga bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama saat ini berusaha untuk menyelamatkan pilot Susi Air dengan cara persuasif. Igobat Momolen melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Dan saya ada bawa naik sampai Polisi menangkap 2 orang yang diduga kurir narkoba dan juga pemasok peluru bagi kelompok kriminal bersenjata Sabtu lalu. Dari tangan Kristo Hamadi dan Feti Kere yang merupakan warga Papua New Guinea, petugas menemukan 8 bungkus plastik dan 8 karung beras ukuran 10 kg yang berisi ganja. Selain itu, polisi juga menemukan ratusan peluru berbagai jenis dan sebuah gelang bergambar bintang kejora. Polda Papua saat ini masih mengembangkan kasus itu. Kedua pelaku masih diinterogasi terkait amunisi ilegal yang berhasil disita, apakah terkait dengan KKB. Kombes Alfian, Dir Narkoba Polda Papua mengatakan pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang menyimpan apalagi memperjualbelikan peluru secara ilegal. Kita temukan ganja sebanyak 8 karung koni beras ya, koni beras. Kemudian diperiksa lagi di lemarinya kita menemukan beberapa butir peluru ya, peluru senjata tajam dan ampa, yaitu sebanyak 85 peluru hampa, 85 butir peluru hampa, peluru morser tajam 6 butir peluru, kemudian peluru tajam ST1 sebanyak 11 butir dan 1 magazin M16 serta 1 gelang Papua Merdeka. Kemudian kita masih menyelidikin asal-usul barang tersebut baik ganja dan senjata peluru itu dari mana asalnya dan mau kemana akan dikirim atau diberikan, masih kita lakukan pengembangan atau penyelidikan lebih lanjut. oknum tersebut orang mana? Yang satu oknum Papua New Guinea dan yang satu lagi itu orang Papua New Guinea tapi sudah lama di Dok 9 ini orang sini. Dia sudah lama di sini. Jadi 2, tapi yang lainnya masih kita lakukan penyelidikan pengembangan lainnya. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti berada di Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua. Kedua pelaku juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Sabtu lalu dibobol kawanan pencuri. Aksi kawanan pencuri ini terekam kamera CCTV yang dipasang di depan kantor. Dalam rekaman tersebut, 2 pelaku berusaha masuk dengan merusak pintu utama atau pintu depan kantor. Lalu mereka masuk dan mengobrak-abrik ruangan bagian depan. Salah satu pelaku juga terlihat berusaha membuka pintu ruangan kepala dinas dengan menggunakan peralatan tajam. Namun usaha tersebut tidak berhasil, mereka kemudian pindah ke ruangan lain dan berhasil mengambil 1 laptop milik dinas. Kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Jayapura untuk ditindaklanjuti. Orang yang mencuri ini ada 2 orang. Laki-laki yang sudah berumur, mereka pertama mau mencoba membuka Bank Papua. Tapi karena tidak bisa, mereka beralih ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. Dan mereka berusaha sampai pintu bisa mereka bobol.
Mereka tendang, pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, mereka bongkar di dalam, bongkar lemari, meja-meja yang ada 2 meja. Mereka bongkar 2 meja, ternyata di meja itu tidak ada apa-apa, yang ada cuma kertas-kertas dengan absensi. Lalu mereka lihat ada komputer di atas, maka yang dibawalah komputer itu yang dibawa. Cuma printer mereka tidak bawa, mereka bawa komputer, terus mereka keluar. Dan kita langsung menindaklanjuti ke Polres Jayapura. Polres Jayapura kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara serta menyita beberapa barang bukti yang digunakan pelaku untuk merusak pintu. Kasus pembobolan kantor perempuan dan anak di Kabupaten Jayapura, kemarin sore tim sudah melakukan olah TKP sekaligus menentukan beberapa barang bukti. Situ seperti ada sejenis pahat yang dipakai untuk mencongkel pintu, dan juga nanti kita koordinasi dengan pihak dinas terkait dengan CCTV yang mengakunya memang sudah beredar itu, kan ada 2 oknum masyarakat yang melakukan perusakan dan juga sekaligus melakukan pencurian terhadap 1 PC yang ada di kantor tersebut. Untuk pelaku kami sementara masih identifikasi, masih lakukan penyelidikan untuk moga-moga dalam waktu dekat ini sudah bisa ada identitas daripada pelaku tersebut. Saat ini tim reskrim Polres Jayapura dikerahkan untuk mencari dan menangkap kedua pelaku pencurian. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Gara-gara seorang anak bermain korek api, salah satu rumah di Jalan Hetaubun, Timika, Papua Tengah terbakar Sabtu lalu. Kebakaran terjadi ketika bocah berusia 8 tahun ditinggal seorang diri oleh kedua orang tuanya. Akibat tidak diawasi, bocah ini bermain korek api yang kemudian memicu kebakaran. Api merembet membakar kasur sehingga menyebabkan kebakaran seisi rumah. Saksi Mary mengatakan ia melihat bocah tersebut berlari keluar sambil berteriak minta tolong. Saksi tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat api sudah membakar ruang tengah. Jadi yang tinggal di sini ada satu yang SMA itu, kan ada yang kecil, yang Yulince ini yang kecil itu dia baru kelas 2, kelas 1 kelas 2 dia itu, perempuan. Mungkin dia yang tinggal di rumah, mungkin dia yang main tadi korek di dapur. Jadi kita sempat lihat dia lari-lari keluar, lalu saya tanya, kenapa? Itu rumah saya terbakar, di dapur terbakar. Jadi kita lihat begini, apinya sudah besar api. Iya, cepat sekali. Sebenarnya kayaknya cepat sekali. Dari dapur sudah langsung keluar yang kakaknya yang SMA itu sudah cepat ambil yang surat-surat yang penting kasih keluar. 3 mobil pemadam kebakaran milik Pemkab setempat diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dan sekitar 2 jam kemudian, api akhirnya padam, namun seluruh bangunan rumah habis dilalap api. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Tim SAR akhirnya berhasil menemukan kru kapal pencari ikan Banawa dalam keadaan selamat di perairan Numfor Sabtu lalu. Sebelumnya kapal Banawa terombang-ambing karena mesin kapal rusak saat hendak berlayar menuju Manokwari. Tim SAR langsung melakukan pencarian menggunakan kapal Kumbakarna. Saat tiba di lokasi, kapal tampak terapung di perairan laut lepas. KM Banawa dengan rute Numfor Manokwari, mereka mengalami travel engine atau mati mesin. Dan informasi itu kami terima juga dari pemilik kapal bahwa antara Manokwari dan Numfor mereka sempat berkomunikasi dengan pihak pemilik. Dan setelah kami menerima itu dan kami merespon dengan melaksanakan operasi SAR, kita gerakan yang pertama kita gerakan RIP 02 pada pukul jam 17.20 menit itu langsung kita gerakan sebagai tindak awal kami untuk pelaksanaan mencari titik lokasi tersebut. Kemudian pada pukul 18.34 kita gerakan satu alut kami juga itu KM Kumbakarna yang ikut dalam
pelaksanaan pencarian. Kapal kemudian diserahkan ke pemilik lalu dievakuasi ke dermaga Cokran. Tim SAR memastikan seluruh awak dan kapten kapal yang berjumlah 8 orang aman. Tim SAR menghimbau para nelayan agar menunda mencari ikan karena cuaca saat ini sangat buruk. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang digelar di Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke sepi. Peringatan Isra Mi'raj yang seharusnya mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Timur harus molor hingga pukul 20.00 karena sepinya umat yang datang. Panitia menargetkan 1.000 umat hadir di masjid ini, namun yang datang hanya 150 orang. Dalam pelaksanaan Isra dan Mi'raj 1444 Hijriah di Kabupaten Merauke ini, memang cuaca sejak sore hingga malam ini masih hujan, sehingga antusias daripada muslimin dan muslimat ini agak berkurang karena cuaca ekstrim yang terjadi. Sementara itu di Jayapura, ratusan umat menggelar peringatan Isra Mi'raj di Masjid Raya. Sekretaris Umum Masjid Raya Baitur Rahim Nur Hadi mengatakan peringatan Isra Mi'raj merupakan bentuk toleransi umat beragama di Indonesia, terutama di kota Jayapura yang mayoritas Nasrani. Kondisi seperti ini tapi masih guyup ya, masih memenuhi daripada undangan kami di Masjid Raya Baitur Rahim. Ini semata-mata karena kita yang pertama kita ajak untuk mengimplementasikan daripada nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ada toleransi, kemudian ada kepedulian dengan sesama ya, apalagi di masa-masa sulit ya bencana, kita harus ada kepedulian dengan sesama. Oleh karena itu kita mengajak bagaimana dengan Isra Mi'raj itu kita semakin ukhuwah kita semakin pelihara ya. Nilai Islam kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, implementasikan dalam kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam tahun politik ini ada dua hal tadi. Yang kedua yaitu tahun politik ini bagaimana jamaah masjid semua di seluruh tanah Papua ini bagaimana kita tetap berpegang teguh ya sebagai ukhuwah Islamiyah, apapun pilihanmu tidak masalah. Jadi semua adalah warga masjid ini, kita tetap kita makmurkan masjid kita. Melalui peringatan Isra Mi'raj ini, umat muslim diharapkan bisa menjaga sholat 5 waktu. Tim Liputan melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura. Tinggi gelombang di perairan Merauke saat ini mencapai 3 meter. Situasi itu membuat kapal pencari ikan tidak berani melaut. Sudah sepekan ini puluhan nelayan berlabuh di pelabuhan perikanan Merauke. Mereka takut melaut karena cuaca sangat buruk. Ya, untuk sementara ini kan cuaca buruk kan, jadi kita lagi berlindung. Doran-doran semua ada berlindung semua, ada yang masuk di Muara Kumbe, Pelabuhan Kumbe, ada yang di Merauke, ada yang di luar Merauke ini, di luar Lampu 1 ini. Iya. Nelayan masih menunggu informasi resmi dari BMKG sehingga saat mencari ikan mereka tidak khawatir dengan cuaca buruk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. BMKG Wilayah 5 Jayapura memprediksi dalam sepekan ke depan, sebagian wilayah Papua akan diguyur hujan ringan hingga lebat karena sudah memasuki zona musim penghujan. Zona tersebut mencakupi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, dan Kabupaten Merauke. Prakirawan BMKG di periode puncak musim hujan, baik ringan maupun lebat, berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti bencana banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga banjir bandang. Baik, sesuai dengan analisis BMKG, untuk bulan ini sudah memasuki puncak musim hujan di bulan Februari ini. Kemudian untuk wilayah-wilayah pada seminggu ke depan yang memiliki potensi hujan sedang hingga lebat, diantaranya di wilayah Pegunungan Tengah Papua seperti Jayawijaya, Mimika, dan wilayah sekitarnya. Kemudian untuk wilayah Kota Jayapura sendiri masih terdapat potensi hujan, namun dengan intensitas ringan hingga sedang saja. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi bencana hidrometeorologi
Di wilayah Papua itu sendiri sampai saat ini masih terdapat potensi bencana hidrometeorologi, sehingga masyarakat tetap diharapkan untuk selalu waspada apabila terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama untuk masyarakat yang tinggal di wilayah lereng gunung ataupun di bantaran sungai, karena masih terdapat potensi kejadian tanah longsor, banjir maupun banjir bandang. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan memperhatikan serta memperbaiki kondisi lingkungan dan terus memantau informasi cuaca dari BMKG. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambi.